Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Manta Sequel. Kali ini Mimin akan membahas alur sebuah film yang berjudul Shaman King episode 17. Pada episode sebelumnya diceritakan tentang Yoh Asakura dan kawan-kawan yang telah sampai di desa Mesa Vardede. Ketika akan melanjutkan perjalanannya, mereka dihadang oleh beberapa pengikut Hao yang merupakan seorang vampir dan dengan ganasnya menyerang mereka semua. Sikap Boris yang jahat karena tidak memperdulikan temannya membuat Ryu mengerahkan segala kekuatan miliknya dan akan meladeni tantangan Boris. Sebelum masuk ke isi ceritanya, silahkan klik button subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terupdate dari Manta Sequel. Diawali dengan Ryu yang begitu sebal ketika ada orang yang dengan sengaja mengambil jalan kehancuran. Apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah menyerah. Dan sambil mengeluarkan teknik andalannya, dia akan mengalahkan Boris dengan segala seluruh kemampuannya. Kisah pun beralih pada Ryu yang berada di Izumo dengan kerennya. Dia meminta bantuan kakek Yohmei untuk melatihnya menjadi seorang shaman. Tapi sang kakek malah mengajarinya dengan kekuatan Shikigami-nya. Kakek Yohmei meminta Ryu untuk pulang saja, karena Ryu hanya berniat ingin menjadi populer atau pamer saja. Ryu pun langsung diusir dari rumah keluarga Asakura ini. Yohmei benar-benar tidak mempunyai alasan yang tepat untuk melatih Ryu. Namun di dalam hatinya, ia sebenarnya ingin meminta maaf karena tidak bisa melibatkan Ryu di dalam pertarungan keluarga Asakura. Ryu pun kesal dan menganggap kakek Yohmei sangat pelit dalam berbagi ilmu. Saat itu muncul Tokagero dan menasihati Ryu. Mau beberapa kali mencoba pun, Yohmei tidak akan mengajari Ryu. Munculnya Tokagero membuat agak kaget. Tokagero juga tidak memiliki alasan mengapa dia ada di sana. Namun, yang pasti dia telah kehilangan tempatnya untuk kembali. Di pinggiran laut, Ryu dan Tokagero sedang mengobrol berdua. Tokagero sepertinya sudah kehilangan rasa dendamnya. Dengan lesu, dia jadi bingung sendiri mengapa dendamnya hilang tanpa jejak. Padahal dulunya dia memiliki dendam ke Sumat. Tapi sekarang dia tidak peduli lagi pada Amidamaru. Setelah merasuki Yoh Asakura, semua hal yang mengganjal di hatinya langsung menghilang. Ia tidak menyangka dirinya yang jahat itu menjadi sangat lembek sekarang, hingga Ryu pun menghiburnya. Ryu berpikir Tokagero lah yang sekarang telah berada di kondisi normalnya. Ia memuji Tokagero karena telah menjadi dirinya sendiri. Ryu meminta untuk tidak menyerah pada keadaan. Ia juga akan menyiapkan tempat untuk Tokagero yang mana apabila dia menjadi shaman, maka Tokagero lah yang akan menjadi pendamping rohnya. Hal ini benar-benar membuat Tokagero tersentuh dan sangat terharu. 1 minggu pun telah berlalu. Di dalam kehidupan air hujan, Ryu pun masih dengan setia menunggu kakek Yohmei untuk bersedia mengajarinya. Mikihisa meminta Yohmei yang merupakan ayahnya ini untuk lebih peduli kepada Ryu. Dengan memberikannya latihan, saat itu Ryu tampak pingsan dan tidak sadarkan diri. Besoknya Ryu telah tersadar di pinggiran sungai. Kakek Yohmei menyampaikan bahwa dia sekarang akan menguji tekad Ryu. Kakek Yohmei mengakui kalau Ryu memiliki potensi di dalam dirinya. Ia pun menugaskan Ryu untuk menempuh puncak gunung Sensusan di ujung sungai ini tanpa menggunakan jalan aspal. Kalau Ryu berhasil mencapai puncak, maka kakek Yohmei berjanji akan langsung melatihnya. Ryu pun langsung memantapkan hatinya dengan membangunkan Tokagero untuk segera mendaki gunung. Saat di langkah pertama, ia pun langsung jatuh ke sungai ketika mencoba memanjat sebuah tebing. Malamnya, dia juga dikerjai oleh banyak hantu penghuni gunung tersebut. Mentalnya benar-benar diuji di sini. Namun, dia memilih untuk tidak menyerah. Bersama dengan Tokagero, dia melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan tugas dari kakek Yohmei semaksimal mungkin. Akhirnya dia pun sampai di puncak gunung tempat terlahirnya pedang Ameno Murhakomo. Dulu, Susanoo telah menumpas Yamato no dan Orochi yang merupakan dewa ular yang jahat, meskipun hanya sebuah mitos. Namun, ekor dari Yamata no Orochi adalah pedang Ameno Murhakomo. Dengan menggunakan pedang Ameno Murhakomo, Ryu bersiap mengeluarkan teknik terbaiknya untuk mengalahkan Boris. Teknik serangan ini memunculkan 8 ekor ular besar yang mencabik-cabik tubuh Boris,
sehingga darah Oversoul-nya tidak bisa beregenerasi. Boris pun terhempas dan kalah di tangan Ryu. Namun karena mengeluarkan energi spiritual yang terlalu banyak, Ryu pun tidak langsung sadarkan diri. Saat itu, Yoh pun mendatangi Boris dan ingin bertanya sesuatu mengenai Hao. Meskipun sudah dinasihati teman-temannya, tapi Yoh bersikeras untuk menyelamatkan Boris. Namun ketika akan bertanya, Boris tiba-tiba ditusuk oleh pedang yang sangat besar. Semuanya tampak terkejut dengan serangan dadakan ini. Kemudian nampak sosok malaikat yang bernama Michael yang sedang memiliki pedang penghakiman. Michael pun langsung membunuh Boris tanpa ragu. Saat itu muncullah beberapa orang yang menyebut dirinya X-Laws yang mana diketuai oleh Marco. Mereka semua mengikuti gelaran Shaman Fight ini dengan tujuan untuk mengalahkan Hao yang merupakan sumber kejahatan sejati. Marco menyampaikan bahwa Yoh dan kelompoknya tidak perlu khawatir karena X-Laws ada di pihaknya. Setidaknya X-Laws akan melawan musuh yang berpihak pada Hao. Marco pun menawarkan bantuan dengan pergi bersama-sama supaya Yoh dan kawan-kawan lebih aman. Mereka semua akhirnya pergi bersama menuju desa suku Patch. Marco menyampaikan bahwa X-Laws ada di seluruh dunia. Mereka memiliki alasan masing-masing, namun tujuan mereka sama, yaitu untuk membunuh Hao. Yoh sebenarnya terlihat kesal dan memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan X-Laws. Saat ini, dia berjalan bersama X-Laws karena arah tujuan mereka sama. Lyserg yang sangat mendukung X-Laws karena mereka kuat. Selain itu, mereka juga menghukum teman-teman Hao. Ini merupakan keuntungan untuknya karena sebenarnya dia juga memiliki dendam kepada Hao karena telah membunuh kedua orang tuanya. Saat itu muncul dua orang pengikut Hao. Mereka mengejek X-Laws seenak jidatnya. Tiba-tiba, salah satu pengikut Hao yang bernama Bikai Bill menyerang X-Laws dari belakang. Ia adalah mantan atlet rugby dengan 21 roh, rekan bermainnya yang tewas dalam sebuah kecelakaan. Saat itu, X-Laws mengeluarkan senjatanya yang dilengkapi peluru suci dengan memunculkan Archangel Fire yang mana adalah 6 roh malaikat, yaitu Gabriel, Raphael, Uriel, Metatron, Shahril, dan Remil. Serangan ini membuat Bikai Bill langsung kalah begitu saja. Kekuatan mereka sungguh di luar nalar manusia. Ketika Marco akan mengeksekusi Bikai Bill, Yoh serta-merta langsung menghentikannya. Walaupun X-Laws memang benar, namun Yoh tidak menyukai cara kerja mereka. Yoh akan melawan dengan segenap kekuatannya untuk menghentikannya, niat membunuh X-Laws. Teman-temannya menjadi kaget mendengarnya. Sikap naib Yoh membuat Marco sangat murka karena seakan-akan dialah yang paling benar di sini. Dengan mengeluarkan tembakan pistolnya, Marco mengarahkan Michael yang menyerang dengan pedang besarnya. Benturan antar pedang ini mengakibatkan Harusame sampai menjadi patah. Yoh tetap melawan Marco walaupun sebenarnya dia tahu dia tidak akan bisa menang. Karena keberaniannya yang ngawur dan menyedihkan, Marco pun mengampuni Yoh begitu saja. Yoh pun terdiam dan sebal sambil memandang pedang Harusame yang telah patah. Tapi setelah itu dia tersenyum lebar karena semua teman-temannya baik-baik saja. Teman-temannya benar-benar kesal dengan sikap yang seenaknya sendiri. Di lain tempat, helikopter yang membawa Manta telah sampai di desa Verdede. Dia datang bersama dengan Anna dan Tamao. Saat itu tiba-tiba muncul Hao yang bersedia membantu mengantarkan mereka semua ke tujuannya. Hao mengungkapkan kalau dia lebih banyak mengetahui tentang tempat ini. Oke teman-teman, itulah akhir dari cerita Shaman King episode 17. Semoga kalian menyukainya dan tidak bosan untuk terus mengikuti alur ceritanya. Sampai jumpa di postingan Manta Sequel berikutnya. Salam Manta Sequel.